sama orang yang masukin lu di daftar, gila ya dia ya. Apa sih yang ada di otaknya? Main masuk-masukin nama orang kayak gitu. Itu udah lu kasusin, udah siapa-siapa coba cari. Bahasanya tuh pakai bahasa kita aja. Gak bisa, gue kalau marah pakai bahasa Uzbek. Susah, lama di Uzbek sih. Iya makanya gitu sih. Lu harus, nih bagus menurut gue ya. Lu ambil langkah yang tepat, lu harus lapor polisi. Karena maksudnya gini, kadang-kadang kan orang mikir, itu kan beritanya nggak bener, jadi dibiarin aja. Jangan, lu tetap harus lapor polisi biar tuh orang yang masukin daftar lu tuh tahu. Mungkin pembelajaran, biar lain kali tuh orang itu kalau mau nulis nama orang jangan sembarangan. Mau itu hal negatif atau apapun tuh harus izin dulu yang punya nama gitu. Nah kalau seandainya kita mau nulis punya orang, ternyata orangnya nggak bener kan nggak semua orang bisa terima. Gue nggak terima banget tuh kalau gue ketemu tuh orang yang masukin daftar nama lu, lihat aja gue gebukin dia. Cipa jangan tanya otaknya taruh di mana sih? Aku rasa yang nulis itu nggak punya otak. Benar. Sama nggak punya hati nurani. Benar. Soalnya kan dia kan punya ibu yang seorang perempuan juga. Harusnya dia bisa menghargai, menyayangin perempuan. Padahal sebenarnya ya, aku tuh memang masukin nama Karput ini dalam sebuah list. List apa? Tapi list asisten rumah tangga infal, kan mau lebaran bentar lagi. Tapi nggak apa-apa, itu pekerjaan yang halal. Pekerjaan membantu orang lain, pekerjaan yang jauh lebih baik. Aku sih lebih bangga kalau seandainya memang ada begitu, nggak masalah gitu. Tapi pokoknya lu harus tuntasin kasus ini. Doain dong Cipa. Pasti gue doain, karena gue tahu, aku kenal Karput, aku tahu nggak mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu. Amin, jangan sampai ya. Makanya buat bingung juga sih kita, soalnya nggak tahu nih, bahkan nggak kenal, nggak main, nggak pernah ketemu, nggak tahu dia siapa juga, tiba-tiba ada nama kita tuh jadinya kesel. Dan yang bikin gue nggak habis pikir nih, kadang-kadang kan kalau ada berita-berita nggak bau, nggak baik kayak gitu kan. Gak cuman Karputnya doang kepengaruh, pikirin dong keluarga sekitarnya, ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, kan semuanya jadi kepengaruh kayak gitu. Apalagi kan saya kan statusnya sekarang masih sendiri, ya kan? Pastinya pasangan juga siapa yang mau terima? Makanya si Erik dijadiin aja deh kekawinin. Ya lu makanya udah langsung aja. Apa sih lu kayak kukunya kenapa panjang sebelah? Selamat pagi. Jangan pegang-pegang. Coba ngerti. Tadi kan kita mau nyobain kuku. Kuku aku kan kalau dingin tuh kotor lagi. Iya. Cobain dulu deh warna yang ini, bagus gak sih? Bentar, cobain doang. Oh iya, boleh. Enggak. Ini apa-apaan sih? Enggak. Awas ya. Kalau enggak tuh ditarik. Enggak. Tangan di belakang. Kan gua nolak. Enggak. Ya ini mah ngasih. Duduk. Di Korea tuh cowok-cowok tadi pada di nail art ya? Iya. Ih jangan dong. Oh ini keras banget ya. Ntar aku komplain lagi. Ya. Emang komplain kenapa? Udah bisa komplain. Tapi yang namanya nail art ini adalah salah satu bagian dari fashion. Iya, ini kalau ngeliat cowok nih, kelihatan cowoknya bersih apa enggak. Kayu, tolong dipotongin ntar sampai rumah kuku ya suaminya. Gue sengaja. Bapak kan sering naik sepeda, naik motor. Kalau seandainya ada kukunya yang panjang, bapak kan laki-laki, biasanya nggak bersih. Ntar malah dapat kuman bersarang doang. Kuku lu panjang amat kayak perempuan. Emang sengaja. Sengaja. Buat settingan ini. Malem ya? Kok dua-duanya? Tuh, ini warnanya paling bagus. Merah tuh bagus loh, artinya berani. Iya. Jadi berani malu pakai kutek. Ya ampun, masa gue jarang loh laki-laki. Gue naik sepeda tuh pakai kutek, masa aduh. Ya nggak apa-apa. Yaudah, gini, pemirsa sambil aku ngutekin Wendy ya. Gimana kalau kita lihat profilnya Kartika Putri lebih dahulu? Silakan dilihat. Kamu sok-sok nggak tahu, tapi tangannya diem. Enggak, daripada dia bergerak berantakan dia bikin. Ini pakai gampang ngilanginnya. Mana nih profilnya Karput? Mana Karput? Oi, Karwas, oi. Kartika Putri suka banget sama nail art, udah dari dulu ya? Dari dulu. Dari SMA dulu kalau nemenin mama belanja ke mall. Mama kan kalau belanja lama, biar nggak rewel minta pulang sama mama ditangani. Halo pemirsa Basa-Basi. Siapa yang tak kenal artis cantik Kartika Putri ini? Gadis yang lahir di Palembang pada tanggal 20 Januari 1991 ini sangat suka menghias kuku-kukunya. Kartika mengawali karirnya sebagai presenter olahraga dan berita, serta juga mulai merambah ke dunia perfilman. Saat ini, Kartika juga merambah ke dunia komedi. Nah, bagaimana Kartika tetap merawat kuku-kukunya di tengah kesibukannya ya pemirsa? Tetap saksikan di Basa-Basi. Sebentar, Ciban. Tadi pas lagi ada video ya, masa dia bisikin gini,
Kartika yang rapi dong, yang rapi. Ini. Apa ngomong? Gue gak pernah ngomong. Dan sekedar informasi. Apaan sih? Oke, Wendy coba buat sebuah statement jujur sama pemirsa di rumah. Ini bukan pengalaman kamu di kutek pertama kali. Ini pertama. Nggak. Ya kena Cara bertanya gini, kutek pertama yang dipakai dulu warna apa? Enggak, gue gak Jujur. pernah. Pink. Pilihan kamu apa? Pink. Tenang, Ayu sama anak-anak nggak nonton. Enggak pernah. Tapi kalau ngomongin soal nail art pemirsa, ini adalah salah satu kalau menurut Pandai ya, ini adalah salah satu finishing touch yang bisa mendongkrak penampilan. Setuju nggak? Setuju, mungkin kalau perempuan lebih ke bukan penampilan, kepuasan sendiri gitu. Emang kalau kamu ngerasa kuku kamu cantik, Sebentar kalau abis pakai nail art begini, ya begini. posisinya. Terus bener lidah melet. Nah itu cepat kering. Enggak. Kalau lu pakai nail art, lu rasanya apa sih kalau kuku lu bagus? Kayak ini ya, kelihatan kalau aku justru gini, kalau orang sekeliling aku yang peka sama aku, warna kutek aku tuh menggambarkan perasaan aku saat itu. Tunggu. Berarti kalau sekarang warna kuteknya Warna-warni. berarti dia lagi campur aduk tuh perasaan. Iya gitu, jadi tuh Tapi sebentar. secara nggak langsung. Dari semua warna sih warnanya warna-warna cerah. Artinya nggak ada warna kesedihan di sini. Enggak, Kan? justru menurut gue dia berusaha menutupi kesedihannya dengan keceriaan. Itu menurut gue. Enggak, dari warnanya cerah. Nah, mukanya yang butek nih. Mungkin masalahnya kelihatan dari muka. Tapi bener nggak? Tapi iya, jadi kayak kalau biasanya normal kan satu warna gitu, paling semua warna satu warna doang gitu. Tapi kalau seandainya aku lagi kayak pusing atau ada yang gimana tuh pasti kayak langsung tiba-tiba kayak udah deh warna apa aja gitu. Terus bisa kan karena dulu kan pakainya gel jadi susah. Tapi sekarang kan Maaf ya gue nggak konsen. Bapak boleh biasa aja nggak Pak? Tuh, lu mah gitu. Tadi lu makein gua. Bapak habis pakai Sekarang gua gaya nggak boleh. Nggak usah menjiwai kayak gitu dong. Malu sama kumis. Ya makanya kan gua udah laki banget. Yuk lanjut. Tapi gini, ketika kita melakukan nail art ya pemirsa ya, Oke. itu bisa terlihat bagus karena didukung oleh kuku yang sehat. Salah Betul. satu kebiasaan buruk, nggak tahu ada nggak yang di sini? Siapa yang suka gigitin kuku? Jujur. Wendy ya, dia suka gigitin kuku orang ya. Enak aja. Ada kerjaan banget jadi orang lewat. Kok kuku orang, kuku kaki. Nih, Terus kita bisa lihat. Menggigit kuku dapat menyebabkan jari bengkak bahkan berdarah. Kondisi ini membuat kamu rentan terhadap berbagai infeksi, bakteri dan virus yang dapat masuk menyebar menuju aliran darah. Tuh. Bukan maksudnya nakutin ya, tapi percaya nggak dengan luka-luka yang ada di ujung jari ini bisa sebagai pintu masuk kita jadi malah sakit gitu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang juga kan kita nggak tanpa sengaja loh. Kalau misalkan kuku kita panjang apalagi perempuan kan. Iya. Tiba-tiba kalau kena sesuatu kalau bahasa Inggrisnya itu kesusuban. Bahasa Inggris susuban. Itu kan juga bisa jadi luka juga kan pada akhirnya. Benar. Makanya sama gini, sama buat perempuan-perempuan di luar sana yang suka medi-pedi gitu, lebih baik beli alat sendiri. Setuju. Karena tidak semua tempat nail art itu dia punya tempat untuk mensterilkan gitu. Jadi Benar. kalau seandainya kita kan nauzubillah min zalik, takutnya ada yang sebelumnya tuh ada penyakit, Betul, setuju. apalagi penyakit menular gitu. Karena ini kan akan dilukai ketika kita buang kutikula itu kan memotong dan akhirnya melukai lapisan jaringan atas gitu. Jadi harus hati-hati, makanya kalau bisa bawa alat sendiri atau dipastiin bahwa alat itu sudah disterilkan. Ini udah hatam banget kayaknya dia kalau ngomongin ribetnya kayak juga gini ya. ternyata ya. Kirain simple aja cuma udah ngewarnain, udah Ya ngerapin enggak, aja. kita kan harus memperhatikan sisi kesehatan. Oke. Nah makanya nanti kita akan ngebahas soal nail art dari sisi A sampai Z. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Dan sekarang kita lihat ini dia serba-serbi soal nail art. Dia enjoy ya. Something about you makes me wanna lose all control. I just fall in the loop. Somehow you drown my thoughts. I just think you got me hypnotized. My eyes and I can't fall. You got me under this spell. Somebody get me out of this spell. I'll end up hating myself. This situation can't go well. I can't figure what is true. I don't know what to do. I promise, but you already knew that I'd end up hurting you. This situation can't go right. When wrong really can't go right. I promise I wouldn't do what I did. And now we're here and it makes you sick. This situation can't go right. When wrong really can't go right. I promise I wouldn't do what I did. And now we're here
ngobrolin soal serba-serbi nail art. Nail adalah kuku, art adalah seni. Jadi seni pada kuku. Jadi kuku yang biasanya cuma dikutekin, tapi ini dilukis. Pokoknya dicantik-cantikin lah seperti itu ya. Maaf Bapak lentik amat jadinya Pak. Bawaan nail art, catnya takut rusak. Bu, maaf. Kemarin saya pakai bandana aja, episode yang undang siapa tuh? Cynthia. Saya pakai bandana aja, anak saya yang cowok komplain. Ntar saya, ini komplain lagi nih anak saya. Enggak, yang bikin anak lu komplain bukan karena lu pakai bandana atau diketekin, tapi karena dia melihat lu menikmati. Itu masalahnya. Dari tadi kalau ngerapiin tuh gini. Tuh kan, ya kan? Kartika, di mata gue ada belek nggak? Terus kan laki-laki masa beneran belek bibirnya gini. Rumpin aja sih. Oke, balik ke nail art ya. Balik ke nail art. Laki banget dong Pak makanya. Kalau nggak kumusnya saya cukur. Iya. Lo kalau misalkan nail art termasuk yang akan ada orang tuh yang pakai kuku palsu, dikasih berlian-berlian. Lo sampai segitunya nggak sih? Kalau kuku palsu aku nggak pernah mau coba. Males Karena ya? pasti nggak nyaman ya, kelihatan pakai gel aja tuh sebenarnya ngerusak kuku juga, Iya, dan bikin jangka tipis panjang, kukunya gitu. Jadi nggak kepengen. Cuman kalau nyobain yang pakai manik-manik itu dulu pernah. Pas zaman-zamannya lagi perempuan kan ada yang ngerasa kayak lagi centil-centilnya gitu. Pernah, jadi tuh sampai mau ngupil aja bingung. Soalnya yang gede-gede banget, itu enggak ini beneran loh. Sampai Pakai manik-maniknya sebesar apa? gede-gede banget jadi kayak Mau masuk aja susah ya? iya Jadi kayak akhirnya gimana kamu? Lah malah enak jadi kalau bukannya? lagi kata kayak gitu jadi kayak kesusahan nggak, tapi itu bener ngadain rambut sedikit terus nyangkut terus kayak Justru kalau pakai manik-manik kan malah enak. Jadi walaupun bisa, itu kan bisa ngupil tiap hari Bu. Bener, ada upil nggak ada upil tetap dapat kan gede gitu kan. enggak, jadi sampai itu waktu itu akrilik lagi. Berapa sih biaya termahal yang pernah kamu keluarkan untuk nail art? Itu cuma sekali akrilik mahal tapi membuat saya nggak nyaman jadi saya nggak pernah lagi. Ya berapa harganya? Karena masangnya di rumah waktu itu sekitar hampir 1,8. 1,8 juta rupiah. Bisa tapi Luar biasa. Tapi luar bisa biasa. soalnya akrilik itu bikin kukunya jadi tipis, terus susah banget perawatannya, mau copotinnya juga berjam-jam, masangnya berjam-jam. Jadi kayak apa Pokoknya ya? bikin lu kapok lah ya. Jadi makanya kalau jadi laki-laki itu udah enak banget, nggak rempong sama Ya emang, lo aja yang pada ribet ini kan. Tapi itulah pilihan Kartika Putri. Dia memilih untuk tidak lagi menggunakan nail art yang ada akrilik-akriliknya. Tapi sekarang kita akan menelusuri pilihan-pilihan Kartika Putri lainnya. Ya Om Wendy ya. Baik, kita akan bermain di Jika Aku Harus Memilih. Silakan Wendy, dia nggak bisa bohong. Giginya ngetril. giginya. Padahal sebelah Aduh ya giginya Allah, tuh cincin cantik kawin. banget gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan untuk Kartika Putri. Duduknya Pilih gitu ya. banget. Ya udah laki deh. Tapi pantatnya donggeng. Oh, iya. Operasi plastik atau suntik botok? Suntik botox. Kenapa? Operasi plastik itu merubah. Suntik Kalau botok? suntik botox kan Sama aja. kayaknya cuma ngencengin ya. Kayak Tapi nggak Pak Wendy juga melakukan suntik botak, ya kan Pak? Ya beda. Kalau suntik botok kan saat itu juga. Kalau gua suntik botak, abis disuntik ya botak langsung. Kalau kamu pernah ngelakuin dua-duanya tapinya? enggak. Tapi Belum mau, belum kalau disuruh terpikir. memilih berarti memilih Mendingan botox karena kalau operasi plastik itu buat saya Dia merubah. menentang. Tapi kalau misal Ya saya lumayan menentang gitu Gue mau operasi Cipan. plastik aja nggak boleh sama Dia bercanda, Cipan kan bercanda, mau operasi ini ya Gue gitu. beneran. Oh beneran iya, dia mau operasi hidung saya dia bilang dia gitu. nggak mungkin operasi plastik. Uangnya nggak ada, mau pakai plastik resek. Jangan. Dia nyari jadi endorse. endorse. No kan endorsean baru gue mau ngomong. Oke, lanjut. Tapi enggak, kalau orang operasi plastik kan mukanya jadi sama semua. Iya juga. Beda aja, Kayak mendingan Korea dong. pesek tapi beda dan punya ciri khas masing-masing. Dibandingin mancung tapi sama. Omongan lu nggak dijaga, Dene. Gua pikir lu mau ngejaga perasaan dia. Salah, orang tuh salah kalau berpikir pesek itu pasti jelek, mancung itu pasti cantik. Ih enggak, banyak banget yang mancung palsu tuh ngeliatnya jadi aneh, apa sih gitu. Tuh. Lanjut. Buat orang lain ya, bukan buat lu. Yang kedua.
Lihat anjing kamu sakit atau nggak nail art selama 1 Nggak bulan? nail art selama 1 bulan. Ya iyalah, masa milih anjing sakit ya? Iya, Pak, anjing itu tuh Nah, ngomong anjing bisa ke sana gak? Gak apa-apa, anjing Jadi aku merasa cerita- bagian dari keluarga Iya, jadi kalau orang bilang anjing itu adalah sahabat kita yang paling setia. Setuju. Pada saat kita punya masalah dia pasti datang ke kita kayak tahu, peka gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang karena begini dia jadinya itu namanya anjing ya anjing gitu. Kadang-kadang perlakuannya tuh lebih manis dan lebih cute dibandingin manusia ya. Malah Berarti kadang-kadang besok-besok kalau lu ada masalah gue gak mau nyamperin lu ah. Kenapa? Ya ntar gue dikira anjing lagi. Enggak lah. Pertanyaan ketiga. Pacaran lama akhirnya nikah atau pacaran cepet langsung dilamar? Pacaran cepat langsung dilamar. Ya yang sekarang lama Bohong, Pak, banget. kalau yang lama pasti nggak kawin. Yang udah-udah Berarti gitu. yang sekarang dijalanin itu udah ketahuan gak akan nikah? Lo sama Erik udah putus? Masih baik. Masih? Ya iyalah baik, kalau nggak baik dirawat rumah sakit dua-duanya. Jadi mau dinikahin? Hubungannya Hubungannya baik. baik sebagai Sebagai pertanyaan selanjutnya tuh kata kreatifnya. pertanyaan selanjutnya. Itu tapi masih kan? Punya pacar suka kutekan? Kutekan. Tekan. Sorry. Gua kan nggak ngerti. Ini tulisannya kutekan. Emang Wah, bener? selalu disalah-salahin. Emang bener. Iya tulisannya Kalau kutekan. kan ada koma di atasnya. Bacanya kutekan, Bapak. Gua kagak ngerti. Punya pacar suka kutekan atau pacar kamu ngelarang kutekan? Ngelarang kutekan. Karena kalau pacar suka kutekan berarti Oh. Jangan-jangan Lanjut dong. Lanjut. alasan yang nomor 3 karena nomor 4. Lanjut. maksudnya Nggak, pacaran. Pak. Masa nggak lucu dong kalau seandainya cowok kita kutekan terus Tapi tiba-tiba. di Korea Tuh, kan itu gua- adalah hal yang wajar. Whatever, kita stay di Indonesia, so I don't care about Korea anymore. Oh, berarti lu gak suka? Iya Pak, tiba-tiba laki gue pakai kutek Tapi terus. gini, gue tanya, kalau pacar Terus gua lu dikutekin. rajin banget manicure, pedicure, ganggu nggak buat lo? Perawatan kuku? Nah. Enggak. Salon. Enggak ganggu. Karena Enggak, aku apa-apa. apresiasi berarti dia Menjaga menjaga kebersihan. kebersihan gitu. Karena memang kuku itu sumber penyakit gitu. Apalagi di Indonesia tradisi makan pakai tangan. Oke. Aku juga tipe yang kebersihannya harus diperhatiin sih. Tapi ngomongin soal kuku tuh memang kuku tuh Agak ngeri penting ya makan banget pakai loh. tangan ya. Iya, pakai tangan. Kalau gua kan makannya pakai nasi sama lauk. Coba makan. Iya. Lagi apa? Makan pakai tangan. Tangan dimakan. Enggak. Bapak. Makan Iya, sama makanya- tangan. Nah, tapi kalau ngomongin soal kuku tuh memang penting banget pemirsa. Percaya nggak percaya, dari kuku Anda bisa mengetahui kepribadian seseorang. Silakan sekarang pemirsa dilihat kukunya ya. Silakan dilihat kukunya semua. Diperhatikan baik-baik karena kita akan melihat 7 kepribadian berdasarkan bentuk kuku. Wow. Oke. 7 kepribadian berdasarkan bentuk kuku. Perhatikan baik-baik ya. Nih, Nih, ini berarti vertically long. tipikalnya vertically long. Wendy nih. Oh, saya baca cue card. Bapak baca cue card, Bapak. Ya, Abis oke. dia pakai kutek jadi centil. Bentuk kuku panjang cenderung romantis. Nih, tapi mudah marah, suka berimajinasi dan juga merupakan orang yang kreatif tapi mudah dipengaruhi orang lain. Saya. Gua. Ada ya. Oke, dua-duanya seperti itu. Yang kedua, Oke, broad gua- sideways, silakan. Itu adalah bentuk kuku pendek melebar. Cenderung temperamental, orang yang tegas dan pandai berbicara, serta orang yang tidak sabar, mudah marah karena lebih sering mempertahankan ego daripada logika. Tuh ini. Itu gua juga. Bener tapi ini bener. Kok Bapak semuanya kukunya, Iya Pak? bingung, soalnya ada yang panjang ada yang pendek gue. Yang ketiga ini rounded egg shape. Bentuk kuku bulat atau seperti telur. Tipe orang yang santai nih punya kuku kayak gini. Papa Sangat aku. ramah dan seringkali menjadi mediator atau penengah antara dua orang yang sedang bertengkar. Betul. Kepribadian Anda yang ceria disukai dan dipercaya oleh orang banyak. Iya, papaku kukunya gitu. Papa gitu? Iya. Oh. Berikut adalah kuku kotak, squarish. Biasanya terlalu serius dan keras kepala dan Anda merupakan sosok yang tegas dan berani. Iya, ada juga gue kotak. Lu semuanya ada, lu aneh banget sih. Selanjutnya Kepribadian ada triangular inverted apa tuh ah? Triangular dan inverted triangular. Nah, oke lah, pokoknya itulah. Bentuk kuku segitiga, jenius tapi sensitif.
penggagas ide yang hebat dan selalu diterima dengan baik di tempat kerja Anda. Namun, orang-orang dengan bentuk kuku segitiga tampak sedikit memaksa. Bila ide mereka tidak disalurkan, perasaannya menjadi sensitif dan mudah marah. Berikut. Gitu ya? Ini dengan catatan kukunya bukan yang dibentuk ya, tapi memang dari Asli, lahir iya. seperti itu. Kita masih punya? Ada. Nah, ini adalah bentuk almond shape atau kuku almond. Orangnya cenderung setia dan jujur, rendah hati dan tulus dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia juga merupakan orang yang sangat sopan namun kurang memiliki toleransi terhadap sesama. Wah. Bapak jangan bilang ada juga. Enggak. Iya, Yang bagus terakhir. juga ada juga. Yang terakhir ada sword shape. Bentuk kuku pedang. Ada gitu. Ada yang begini kukunya emang? Ada lah. Ada. Di sini pemirsa. Tipe idealis dan ambisius. Anda tidak pernah ragu dengan apa yang Anda lakukan selama bisa mencapai tujuan walaupun hal tersebut tidak Anda sukai. Anda kurang bisa bekerja sama dalam tim dan cenderung tidak sabaran ketika berhadapan dengan orang lain yang terlalu santai. Itu. Terima kasih kok ahongan. Dari tadi kita udah ngasih tahu semua serba-serbi soal kuku. Tapi tahu nggak sih kalau ngomongin soal nail art kuku itu ternyata banyak sekali variannya. Seperti apa? Langsung saja saya panggilkan ahlinya. Beri tepuk tangan untuk Karissa. Karissa, kamu cukup makan nak? Enggak, saya belum makan. Kurus banget. Kamu kelas 3 SD ya? Iya. Hey. Saya baru lulus kemarin. Udah dewasa ini. Iya. Silakan. Iya. Karissa ini orang yang berprofesi sebagai yang nail art, dibilangnya apa? Nail artist? Iya, Atau- nail artis. Nail artist. Iya. Iya, kalau yang ngurusin kuku nail artis. Kalau yang ngurusin angkasa Neil Armstrong. Bapak pinter ya Pak? Jadi kan sejarahnya Oh iya bagus. benar. Udah berapa lama nih ngomong-ngomong? Kalau aku sepinya udah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Sendiri? Atau awalnya Enggak. belajar dulu atau gimana? Enggak, dulu mami saya buka salon. Jadi iseng-iseng gitu. Terus setelah itu, setelah lama saya bikin-bikin nail art, terus akhirnya saya waktu 2 tahun yang lalu ke Jakarta. Kan saya nggak sih Jakarta. Jadi di Jakarta baru bener-bener kayak ngorbitin nail art banget gitu. Buka kursus dan sebagainya. Oke. Jadi untuk seorang Karissa, kuku adalah kanvasnya. Coba jawab jujur ya, pernah Iya. nggak ada cowok yang nail art sama kamu? Ada. Biasanya tujuannya untuk apa? Enggak sih, dia emang waktu itu suka. Dia sempat tanya sama maminya, dia tanya, Mam, aku boleh nggak mau semi rambut atau nail art? Terus maminya bilang, nail art aja, dia nggak boleh semi Seorang rambut. ibu mendingan anaknya nail art Iya, daripada digambar-gambar semi- Iya. daripada ngecat rambut. Iya. Oke, pilihan yang unik ya. Ya mungkin ada alasan tertentu. Kenapa? Gambarnya bunga-bunga. Kenapa Hello ibunya nggak Kitty. kasih Hello Kitty. Nggak, kenapa ibunya nggak kasih jemir rambut? Karena anaknya botak ya. Sudah. Nanti kita bakal ngobrolin lagi pemirsa ya. Kita bakal ngobrolin lagi, tapi sekarang ini saya akan lagi-lagi menayangkan tentang serba-serbi nail art lebih detail lagi. Seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Basi.
hasilnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Sebenarnya kalau misalkan pemirsa punya alat-alatnya di rumah bisa melakukannya sendiri ya Karisa ya? Iya betul, sebenarnya alatnya juga nggak susah sih, gampang kok dicari. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin itu Wendy, ini ada seseorang yang mau kita telepon. Oh, kita mau ngobrolin apa sih? Bisa makanan ya, aku dada 2. Ini bukan buat delivery. Ini seseorang yang sangat dekat dengan Karput. Coba apakah kamu mengenali suaranya? Dia adalah orang yang pernah ada di hati kamu. Atun. Halo, selamat pagi. Siapa? Dia mantan kamu. Gak mungkin. Perempuan dong. Kok perempuan? Halo, kok perempuan sih? Coba dengerin lagi suaranya. Kamu seberapa kenal sama Kartika Putri? Lumayan sangat. Dia katanya lagi galau ya? Kenapa? Suaranya jangan jauh sekali ini. Bumil. Diem lo Bumil. Siapa? Nyai Gerang dong. Tahu nggak? Bumil. Bumil. Papa Mangola. Hai Papa. Pam. Emang lu pikir siapa? Gue pikir lu Bumil nyebut Pam Bumil. Pam, maaf lo Pam, orang-orang kan gak tahu kalau lagi hamil. Tapi lu udah tahu kan ini Pam Sama kan? kucing deh. Enggak tahu. Lalu panggil Bumil tadi siapa? Beda lagi. Lu gue pikir Tante gue. Bohong. Sumpah. gue pikir lu manggil Pam Bumil karena Pam seperti ibu hamil. Lu sih main dibuka aja Ya, Cipan. salah Ya. kira gue. Pam, Ah, ngapain? Kita yang nelpon. Gak soal. Pam, ya. passwordnya Pam? Bukan kuis, Pam. Pam jadi ditelepon sekarang langsung karena Pam tuh mau ditanyain. Pam katanya baru dapet pacar baru ya Pam ya? Rumpi lu, gue tanya tentang lu. Maaf. Maaf, Gue. maaf. Ini bahasa basi ya, bukan rumpi Iya, ya. Nggak usah dibahas. Bener-bener. Nah, sebenarnya kita nelpon Pam karena mumpung Karput sambil ini Iya, iya. nail art. Kamu tahu nggak sih kalau Karput sekarang jomblo? Ah, masa? Lu katanya sahabat Jangan malah nggak tahu peres apa-apa deh, dia. Pam. Enggak, soalnya kalau dia tuh orangnya emang gak terlalu terbuka masalah hubungannya. Jadi kata dia sih, kalau mau dia nanti langsung bisa. Gitu sih sampai karena jadi tau gue dari dulu jomblo. Pam lu keluarin dulu Gi makanan dalam mulut lu. Gua nggak Susah ngerti banget dia. kayak ngomong. Gue nggak ngerti dia ngomong apa. Pam, Enggak, jadi si Karput itu bilang kalau dia emang jomblo. Oh. Belum pacaran tuh. Enggak, jadi tuh gini kalau ada aku dekat sama cowok orang itu udah yang kayak itu pacar lo kan? Iya kan gitu. Terus tiba-tiba aku udah nggak mau orang itu, lo putuskan nih. Jadi aku tuh kayak ya terserah deh orang mau ngomong apa ya terserah deh gitu. Karena urusan pribadi ya jadi pribadi. Daripada gembar-gembor terus gagal kan malunya berkali-kali. bener. Mendingan kayak lu sekarang ya, nggak pernah digembor-gemborin, ya gagal juga. Oke, Pam. Thank you banget ya, Pam ya. Iya. Thank you ya Pam. Bye-bye. Jangan lupa makan. Nggak usah diingetin, Pam. Gak makan terus. Si Bambang untung nggak di sini ya. Kenapa emang? Masih minta di nail art. Pasti. jangan. Seluruh body kalau dia. Oke, sekarang kita Tingkat bakal... kesulitannya apa sih, Mbak? Ini informasi aja yang dipakai sama aku nih kutek gel. Apa bedanya kutek gel sama kutek biasa? Kalau kutek gel dia bisa tahan sampai 1 bulan. Sebenarnya kalau aplikasinya dia betul, itu dia nggak akan merusak kuku. Bisa kayak kalau cara aplikasinya hapusnya. Karena kebanyakan orang sih cara aplikasinya itu salah. Misalnya kayak ngikirnya terlalu, aplikasinya pasti akan tipis. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau buat dapetin aplikasinya free atau bayar? Ini bukan Handphone, Pak. Oh, bukan, sorry. Pengaplikasian. Gantiannya setiap kuku sama kah atau gimana? Atau setiap kuku Tergantung beda? desain. Oh tergantung Iya, desain. biasa orang mintanya macam-macam. Ada yang dilukis. Waktu itu saya pernah lukis Mona Lisa. Oh, Mak iya. gue dong. Hah? Mak gue dilukis. Nama mama lu bisa? Lah iya. Ih, keren banget nama mamanya. Satu kuku 1 jam. Iya. kalau pernah nggak sih gambar muka orang? Mona Lisa itu sebenarnya hampir mirip muka orang. Mona Lisa maksudnya- yang muka orang maksudnya- kan Bukan maksudnya secara kayak lukisan aku maksud nih, realis aku gitu nih, ya. kayak boleh nggak Aslinya gambar belum muka aku pernah. gitu? Coba kali lucu ya. Iya, mau coba. Bisa. berapa Susah, biayanya tingkat berapa waktu detailnya. itu? Kamu kasih spesial nggak? Sebenarnya kalau harga aku nggak terlalu target buat harga tinggi karena ini sebenarnya kan jasa ya patok sekitar 200.000. Satu kuku. Dia yang artnya yang gambar Mona Lisa cuma 2 kuku, yang lainnya polos gel sama ada satu Itu 200.000 10 kuku atau? Iya, 10 kuku. Gue itu termasuk murah loh. Iya. Dan luar
biasanya lagi tadi ngobrol ya bahwa Karissa ini dia itu home service gitu. Iya betul, jadi bisa dipanggil ke rumah seperti itu. Nah ini kan tadi aku Bisa melihat ada beres-beres beberapa rumah Enggak, Pak. Oh, iya, sorry. nggak bisa beres-beres rumah. Kenapa jadi buat SPS? Iya, iya. Kirain home service. Jadi tapi tadi Karissa tadi bilang, ini aku lihatnya pemirsa dia tuh pintar banget ngelukis. Ini beneran dia lukis pakai tangan. Tapi dengar-dengar katanya kamu nggak bisa ngelukis di kertas ya? Iya nggak bisa. Kenapa? Kan Kenapa? Soalnya kalau ngelukis di kertas saya nggak dapat duit. Iya juga sih. Iya juga. Siapa yang mau bayar? iya benar-benar. Minimal kalau dari kanvas bisa jadi lukisan. Bener, Cipan boleh nanya gak? Apa? Kalau gigit leher bintang tamu, dosa gak? Papa nggak boleh gigit leher, terlalu kelihatan. Boleh jempol kakinya, nggak kelihatan di kamera. Yaudah nanti kita bakal balik lagi pemirsa dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Bahas ini. Cantik, ingin rasa hati berbicara. Ini memang kalau memang udah profesional ya, ini kayaknya cepet dan kita ngeliat dia ngelakuin tuh mudah banget. Dan yang menyenangkan dari Karissa ini aku tahu karena biasa kalau ibu-ibu kan, apalagi anak udah mulai libur sekolah ya, kalau menghabiskan waktu di salon kan agak susah. Bisa dipanggil ke rumah, itu yang Benar. paling Tempat penting. kerja bisa. Tempat kerja bisa. Mana Jadi aja nongkrong bisa. juga bisa ya. Dan Iya, bisa. katanya dia 24 jam. Ibu kayak ngeronda, 24 jam. Serius? Enggak, aku make di. Oh, oke. Baiklah. Enggak, tapi beneran kamu 24 jam bisa dipanggil. Tapi harus dengan perjanjian. Jadi misalnya kalau orang wedding dia harus bilang dulu misalnya kayak 3 hari sebelumnya. Jadi aku bisa Misalkan jam prepare. 3 subuh, nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi yang penting jauh-jauh ada hari ya. iya, jangan malam Dadakan ini jam appointment lah ya. waktu itu pernah soalnya ada yang jam 11 malam baru suruh saya datang untuk nelatin dia jam 4 pagi. Saya nggak mau kalau Nggak kayak mau ya, gitu. kayak Iya. gitu ya. Kan saya nggak Oke. tukang ronda, Mbak. Ah iya benar-benar. Jadi prepare dulu Tapi ya. kasih Iya. tips dong mungkin buat pemirsa di rumah nih yang suka banget pakai kutek. Biar soalnya kan kalau sering pakai kutek tuh kayak Wendy gitu kan dia kukunya suka kuning-kuning tuh. Iya benar. Iya, iya. Emang ada efeknya juga ya? Ada Gua efeknya. nggak tahu. Itu jamuran ya kukunya ya. Kalau kuning-kuning dia biasanya kena bahan-bahan kimia dari kutek itu sendiri. Biasanya kita bisa pakai masker kuku. Ada kok. Ada masker kuku. Ada masker Aduh, kuku. gila. Biasanya di Oh, ada maskernya. iya di Ini gue kayak- jadi ribet nih, gue berkumis. Hidung gue gatel, mau garuk aja Ya susah. garuk aja itu kan udah kering. Oh, udah kering. Udah biasa tuh dipegang juga Oh nggak ya apa-apa. Allah, maaf. Kan gue gak ngerti, makanya gue dari tadi begini aja. Tapi tahu nggak? Berarti dia takut kuteknya rusak. Iya. Gue sorry, gue bukan takut kutek gue rusak. Gue takutnya masih basah. Gue korek-korek hidung, nah merah kemana-mana. Udah nggak apa-apa Bu, pelan-pelan tapi meleteknya pasti, tenang aja. Tapi ini bagus loh, bagus Lalu. banget. Beda banget, dia kelihatan banget yang ngerjain emang dia hobi ya. Pakai Iya, hati iya, jadi iya. Hati. Oke, satu pertanyaan boleh gak? Ini sebenarnya apa sih? Oh, Aisyah? ini LED lamp kan saya ini pakai gel. Karena sekarang lagi booming banget nail gel. Jadi gel tuh beda sama kutek. Kalau gel dia bisa tahan sampai 1 bulan. Dan Oke. dan lebih cepat kering ya Iya, katanya. tapi kalau gel dia nggak bisa kering langsung kering gitu. Jadi keringnya harus pakai lampu. Oh, ini Kalau lampunya. iya, kalau nggak masuk lampu LED atau UV lamp dia nggak mungkin bisa kering. Ini boleh cerita. Oke ini dimasukin, ini udah dimasukin belum? Ini belum dimasukin. Tuh belum dimasukin udah dipegang-pegang, Iya, pegang-pegang. belum kering. Gimana sih si ibu? Tapi kalau dikasih lampu cepet gak sih netesnya? Bapak bukan telat. Tapi balik lagi tadi soal perawatan kuku. Iya. Kuku itu sebenarnya perlu dirawat nggak sih? Ciri-ciri kuku sehat seperti apa? Biasanya kutikulanya itu nggak begitu tebal. Tapi kalau misalnya kita ke salon mau manicure, jangan minta untuk gunting kutikula. Oh gitu, Karena kenapa? banyak orang salah. Gunting kutikula itu bikin kukunya jadi sariawan. Kuku Jadi bisa sariawan. Ibu bahasanya aneh-aneh ya Bu. Kuku aja sariawan. Pakai masker sariawan. Nanti lama-lama kuku facial ya. Lama-lama kuku panu sama kadas lagi. Emang sariawan kuku kayak apa ya Bu? Jadi kalau dia misalnya nih kukunya lagi sariawan, dia dikutekin, pasti yang bagian sini nanti dia bengkak terus sakit. Sakitnya itu kayak Di sini? digigit ya di sini sakitnya. Beri ya. Baik. Nanti kita bakal ngomongin lagi ya. Tadi kita sudah lihat ada masker Ribet kuku bisa sariawan. Kira-kira apa lagi yang bisa dialami oleh kuku kita pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Cantik, dapatkah kau lihat ku sayang padamu? Dapatkah Coba langsung aja kan lihat ke kamera hasilnya seperti apa. Wow, keren. Oke, berarti kuku sudah siap nih. Biasa pengantin yang
diginiin ya. Iya, tapi hari-hari biasanya kalau buat pemotretan gitu ada orang yang pakai kok. Tapi ada nggak orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak ada pemotretan, emang pengen aja nempel? Ada. Kan ribet. Biasanya sih yang kalau misalnya kayak gitu dia yang gambar-gambar bukan yang tempel. Kalau ini kan dia cuma tempel. Oke. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya jujur banyak hal baru sih yang gue dapetin hari ini ya. Ternyata kuku nggak cuma sekedar ya kuku, bisa ada penyakitnya juga dan penyakitnya luar biasa kayak sariawan. Sampai keselak. Ya kan? Selain sariawan kuku bisa apa lagi? Penyakit-penyakit kuku. Jamuran biasanya. Jamuran. Iya. Tuh, bener berarti panu sama kadas Enggak, mulai. jamuran itu tuh bisa bikin kukunya copot ya, Iya. dari Mamamu bisa. tangan. Biasanya Jadi kukunya kalau nanti nggak dicopot. cantengan ya. Iya benar. Biasanya anak-anak cowok gitu, kalau kukunya udah nusuk tuh dicuekin aja, pakai sepatu kets, pakai kaos kaki gitu. Ntar sampai cantengan, sampai bernanah gitu-gitu. Jadi harus peduli juga. Bener. Jadi kesehatan kuku itu adalah bagian dari kesehatan diri kita ya pemirsa ya. Ini satu tips lagi tadi yang saya dapetin. Ini mungkin yang punya masalah sama kuku sering patah. Di sini ada yang sering patah kukunya. Patah hati. Patah hati, yang patah hati. Oke, curhat pelan-pelan. Makanya nail artnya setengah. Karena hatinya masih setengah. Oh gitu. Tapi Apa? katanya kalau kukunya sering patah, jangan gunting kuku. Iya, biasanya dikikir aja. Tuh, jadi dikikir. Cukup dikikir, jangan pernah digunting. Karena kalau digunting itu malah membuat kuku makin mudah patah ya. Ya makin rapuh. Bapak tau kikir nggak? Tahu pelit. Kalau enggak nanti pakai bawang aja, bawang putih. Diapain? Dia bawang putih itu buat nguatin kuku. Oh, Jadi tinggal gini-gini digesek. Luar biasa ya. Iya. Banyak ilmu ternyata tentang kuku. Ya udah Sih, lu kita pikir- bahas kuku nanti lain waktu ya. Oh, udah habis tapi Pak. Ya kan lain waktu gue bilang. Oh, oke. Makanya. Ya udah, silakan pamit. Sama Bang Wendy ya. Ya berdua aja. Kita bahas lagi masalah-masalah yang lain besok pagi jam 10 hanya di bahasa sana bahas ini. Bye. Oh, bikin gugus. You got that James Dean daydream look in your